Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Karimah. Di sini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat ini merupakan materi kelas 7 semester ganjil. Untuk menentukan operasi bilangan bulat, ada yang pertama penjumlahan bilangan bulat. Untuk menentukan penjumlahan bilangan bulat, ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan mister hitung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada soal tentukan hasil negatif 5 ditambah 15 dengan menggunakan mister hitung. Nah, ada gambar mister A dan mister B. Di sini mister A itu memuat bilangan pertama yaitu negatif 4 dan mister B memuat bilangan kedua yaitu 15. Nah, caranya, pasangkan angka 0 pada mister B dengan angka negatif 4 pada mister A. Perhatikan angka pada mister A yang berimpit dengan 15 pada mister B. Terlihat angka yang berimpit adalah angka 11. Nah, ini telah dilingkari ya. Jadi negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11. Lanjut. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Di sini soalnya yaitu masih sama negatif 4 ditambah 15 dengan menggunakan garis bilangan. Maka kita langkah pertama itu menggambar garis bilangan seperti gambar ini. Nah, garis bilangannya itu memuat dari negatif 4, 0, dan 11. Nah, langkah-langkahnya dari angka 0 melangkah ke kiri, menunjukkan bilangan negatif 4, dilanjutkan angka negatif 4 melangkah 15 satuan ke kanan menjumlah dengan 15. Nah, ini dari negatif 4 ini melangkah ke 15 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berhenti di angka 11, maka negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11. Lanjut. Nah, oke. Langkah yang ketiga itu menggunakan penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan A ditambah B. Dan A ditambah negatif B maka akan sama dengan A dikurangi B. Dan seterusnya. Contohnya, 1 ditambah 2 akan sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dengan cara yang kedua itu 2 ditambah negatif 3 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan hasilnya yaitu negatif 1. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada penjumlahan dua bilangan bulat maka akan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contohnya di sini ada 2 ditambah 3 maka akan sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya yaitu 5. Sifat yang kedua yaitu akan berlaku sifat asosiatif. Contohnya 2 ditambah 3, ini dikurung ya, ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 maka akan sama dengan 8. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat, di mana cara melakukan pengurangan bilangan bulat itu sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis ini A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 5 dikurangi 4, maka akan sama dengan 5 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Untuk sifat-sifat pengurangan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Jika ada A dan B bilangan bulat, maka A kurangi B sama dengan C.
Nah, operasi bilangan bulat selanjutnya yaitu ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang dengan bilangan B sebanyak A suku. Dapat ditulis A kali B sama dengan B tambah B tambah B sampai tambah B. Nah, ini merupakan banyaknya suku. Banyak suku. Contohnya, 4 kali 3 sama dengan itu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Lanjut, aturan perkalian bilangan bulat yang pertama itu ada negatif A dikali B, maka hasilnya negatif dalam kurung A kali B, atau bisa ditulis negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Positif kali positif, hasilnya adalah positif. Selanjutnya yaitu ada negatif dikali bilangan negatif akan sama dengan positif. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang pertama itu perkalian bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A kali B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, yang kedua berlaku sifat komutatif, di mana jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 2 kali 3, maka akan berlaku juga 3 kali 2. Nah, bersifat juga asosiatif, di mana A kali B kali C, maka akan sebenarnya A kali dalam kurung B kali C. Contohnya, 1 kali 2 dalam kurung dikalikan 4, maka akan sama dengan 1 kali dalam kurung 2 kalikan 4. Nah, bersifat juga distributif, di mana jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, maka A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, di sini contohnya 2 kali 4 tambah 6, maka akan sama dengan 2 kali 4 tambah 2 kali 6. Nah, selain itu juga memiliki unsur identitas. Ada bilangan 1 sedemikian sehingga A kali 1 akan sama dengan 1 kali A untuk semua anggota A anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Contohnya, jika terdapat 25 permen dibagikan kepada 5 anak, yaitu Ciko, Andi, Rangga, Berlian, dan Anggi, maka masing-masing anak mendapat 5 buah permen. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sifat-sifat pembagian bilangan bulat yang pertama itu untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C untuk B tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2 jika dan hanya jika 4 sama dengan 2 kali 2. Nah, ini kan hasilnya kan sama, maka berlaku sifat yang pertama itu terpenuhi. Untuk sifat yang kedua, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan bulat yang pembilangnya 0 itu hasilnya 0. Yang ketiga, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya
akan tidak terdefinisi. Contohnya 4 dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Yang keempat, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contohnya 10 dibagi 3. Itu kan sisa 1. Hasilnya 3,3. Dan itu hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.